Setelah mencari jiwa beberapa kali, Qin Chen masih belum menemukan berita tentang paviliun pedang Tongtian dan keluarga Ji. Qin Chen menyerap asal-usul takdir para tetua dari keluarga Zhuge ini, peradaban takdir di tubuhnya dan dalam buku asal menjadi semakin jelas dan menakutkan, dan bahkan membentuk sejarah peradaban yang luas, yang menjadi salah satu peradaban paling terkuat di tangan Qin Chen. Pada saat ini, Qin Chen telah jauh melampaui ahli takdir biasa dalam pemahamannya tentang seni takdir. Namun, meskipun pemahaman Qin Chen tentang jalan takdir menjadi semakin kuat, ekspresinya menjadi semakin jelek. Pada akhirnya, matanya tertuju pada Zhuge Tuyang, tetua tertinggi dari keluarga Zhuge. Dia mungkin tahu sesuatu. Qin Chen membuang Zhuge Tuyang dari cakram giok keberuntungan alam semesta. Dia mengulurkan tangan dan meraihnya, dan segel Zhuge Tuyang diangkat. Zhuge Tuyang, yang awalnya seperti anjing mati, tiba-tiba melompat pada saat ini dan tertawa lama. "Nak, kamu bodoh, kamu benar-benar melepaskan segelnya. Sudah berapa lama aku menunggu saat ini." Takdir terhubung dan mencapai langit. Saat dia berbicara, kekuatan takdir yang dahsyat muncul dari tubuhnya, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba membubung ke langit. Dia masih memiliki kekuatan. Saat Qin Chen membuka segel, dia menggunakan metode khusus untuk terbang ke langit. Tampaknya memasuki jalur takdir yang tak berujung, bergegas ke awan, menghilang, dan itu luar biasa cepat. Qin Chen tidak bergerak, dan tidak mengejar. Dia hanya mengulurkan tangannya, dan tangan besar itu terulur. Kekuatan takdir menghantuinya, ruang terkonsentrasi, dan kehampaan tak berujung tampaknya menyusut dalam sekejap, dan tenggelam ke langit. Dengan ledakan, dia menangkap Zhuge Tuyang lagi. Zhuge Tuyang jatuh dari langit dan terkena kekuatan yang kuat langsung terlempar ke tanah. Dia pusing dan hampir tidak bisa bangun. Melihat Qin Chen, wajahnya mendung dan tidak pasti. Setelah beberapa tarikan napas, dia meraung, takdir jahat di tubuhnya sekali lagi dipadatkan dan dibentuk, dan takdir orang kuat yang tak terhitung jumlahnya terungkap. Qin Chen mengalihkan pandangannya dan mengulurkan lengannya lagi. Tidak peduli bagaimana Zhuge Tuyang berubah, dia tidak bisa melarikan diri. Dia menangkap sungai takdir yang tak berujung di tubuh lawan, dan cahaya takdir dilepaskan dari Qin Chen. Keluar dan terintegrasi ke dalam sungai takdir yang panjang ini. Di sungai takdir yang panjang ini, ada banyak takdir hidup dan mati para guru suci yang kuat dan hebat yang dibunuh oleh Zhuge Tuyang. Mereka dipenjara di sini dan tidak bisa lepas dari kehidupan abadi. Namun, Qin Chen mendesak peradaban takdir, dan dengan satu titik, seluruh sungai takdir meledak seketika. Pria dan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya yang dipenjara ini, seperti tahanan yang dipenjara, dibebaskan sekaligus, dan melambung ke dalam kehampaan satu persatu. Sungai panjang takdir di tubuh terangkat, dan Zhuge Tuyang memuntahkan seteguk darah. Dia merasakan kekuatan takdir yang tak terhitung jumlahnya terpenjara di dalam tubuhnya, dan langsung menjauh darinya, benar-benar kehilangan kontak dengannya dan tidak lagi dikendalikan olehnya. Tidak, dia mengeluarkan suara histeris, dan tubuhnya langsung terlempar ke atas, menabrak sungai takdir yang panjang. Qin Chen meraih Zhuge Tuyang dengan satu tangan, dan membaliknya dengan keras. Dia langsung menekannya ke tanah, dan merentangkan anggota tubuhnya seperti katak yang tergencet. Qin Chen melihat takdir orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya tersebar di kehampaan, dan wajah mereka muncul satu persatu. Setelah dibunuh, mereka dipenjarakan di sini, tidak dapat membebaskan diri. Pada saat ini, mereka akhirnya kembali ke jalan surga. Namun, mereka telah dipenjara terlalu lama dan kehilangan kemampuan untuk memasuki sungai takdir. Ini terlalu menyedihkan. Semua orang kuat yang bisa dipenjara oleh Zhuge Tuyang dulunya adalah master top di surga. Mereka bisa saja meninggalkan bayang-bayang mereka di sungai panjang takdir, tapi sekarang, mereka tidak bisa kembali ke sungai panjang takdir, jiwa mereka terpencar, seperti menjadi hantu yang kesepian. Setiap orang dapat mengendalikan takdirnya sendiri, dan semua roh dapat kembali ke asalnya. Kata Qin Chen suaranya nyaring, dan cahaya takdir berkedip di tubuhnya, yang menghubungkan sungai takdir yang sebenarnya. Tiba-tiba, takdir dari orang-orang kuat seperti hantu yang kesepian dan liar ini, seolah-olah dibimbing, dengan cepat menyatu ke dalam sungai panjang takdir di langit, berubah menjadi bayang-bayang di sungai panjang takdir, dan menjadi bagian dari sungai panjang takdir.
Mereka akhirnya menemukan takdir mereka. Siapapun harus memiliki takdirnya sendiri, mereka tidak boleh ditindas, dan mereka tidak boleh dipenjara. Menguasai jalan takdir tidak boleh digunakan untuk memperkuat diri sendiri dan memenjarakan orang lain, tetapi harus membiarkan setiap orang mengendalikan takdirnya sendiri. Untuk menjaga aliran takdir dan menjadi penjaga takdir, kata Qin Chen dengan suaranya berisi aturan takdir tertinggi. Di sungai panjang takdir di surga, tampaknya beresonansi dengan ambisi Qin Chen, dan kekuatan takdir yang berkilauan mengalir turun, sebening kristal, dan langsung menyelimuti Qin Chen, memicu Qin Chen seperti dewa takdir. Tuan muda, dia benar-benar beresonansi dengan takdir alam surga, bagaimana mungkin? Ucap peri rubah berekor 9 Qing Qiu Zi, matanya membelalak kaget. Mungkin inilah alasan mengapa Qin Chen bisa begitu mengerikan dalam kultivasinya, karena hatinya, keinginannya, telah bersama surga, dia tidak akan melakukan kesalahan pada surga, tetapi hanya akan membantu surga. Karena itu akan dikenali oleh surga dan takdir. Hukum suci yang cepat, melebur ke langit dan bumi. Tetapi ketika Qin Chen dikenali oleh sungai panjang takdir dan menerima baptisan takdir, Zhuge Tuyang, yang tertekan di tanah, tiba-tiba meleleh dan memasuki tanah dalam sekejap. Kali ini, Zhuge Tuyang ini ternyata kabur lagi. Cahaya takdir berkedip di tubuh Qin Chen, dan dia menginjak tanah dalam satu langkah. Segera, di tanah yang jauh, seperti langit dan bumi retak, semuanya kembali kosong, dan sebuah lubang besar muncul di tanah. Sesosok terguncang dengan keras. Ternyata Qin Chen mengguncang Zhuge Tuyang dari bumi selangkah demi selangkah. Zhuge Tuyang, tidak ada gunanya. Anda telah dicap oleh Ben Shao. Di depan Ben Shao, kamu tidak punya cara untuk pergi ke langit atau ke bumi. Cahaya takdir di tangan Qin Chen dipadatkan, berubah menjadi rantai warna-warni, mekar dengan cahaya ilahi, dan langsung menyapu Zhuge Tuyang ke belakang dan melemparkannya ke tanah. Nak, siapa kamu? Benarkah Qin Chen yang membunuh Zhuge Su, putra suci dari keluarga Zhuge? Tapi bagaimana Anda memperbaiki rantai ke titik ini? Anda jelas bahkan bukan guru suci pada awalnya. Kata Zhuge Tuyang, kekuatan di tubuhnya dipenjara, dan benar-benar kehilangan keberanian untuk melawan. Dia memandang Qin Chen seolah-olah dia telah melihat hantu. Mengapa, Raja Iblis dari ras Iblis ingin mengejarmu, dan takdirmu, mengapa itu dikombinasikan dengan tren umum langit, bahkan leluhur tidak bisa berspekulasi tentang keberadaanmu. Ucap Zhuge Tuyang, matanya sangat ketakutan. Kamu tidak perlu tahu hal-hal ini. Keluarga Zhuge Anda terlalu berani. Awalnya, tidak ada banyak dendam di antara kita. Namun, keluarga Zhuge Anda telah berulang kali menghitung saya untuk berkomplot melawan saya. Bisa dilihat dari sini bahwa keluarga Zhuge Anda tidak benar-benar menguasai jalan takdir, tetapi hanya mencuri keberuntungan takdir. Mereka yang benar-benar menguasai jalan takdir hanya akan menuruti takdir, tapi kau ingin melawan langit. Tidak, kamu salah paham. Keluarga Zhuge kami tidak bermaksud demikian. Sebenarnya, tidak ada keluhan di antara kami. Semua pertempuran itu hanya karena keluarga Kingsu. Saya bersumpah, selama Anda melepaskan saya dan membiarkan saya pergi, keluarga Zhuge bisa menjadi temanmu selamanya. Ucap Zhuge Tuyang penuh dengan keinginan untuk bertahan hidup. Saat seperti ini, kamu masih membohongiku. Ya, tetua keluarga Zhuge-mu telah digeledah olehku. Aku sudah mengerti segalanya tentang keluarga Zhuge. Semua kekuatan takdir mereka telah disempurnakan dan dikendalikan olehku. Ucap Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh. Kamu, ucap Zhuge Tuyang, tenggorokannya tercekat, seolah tersedak, dan dia berkata, sialan, kamu berani mencari jiwa tetua keluarga Zhuge kami. Apa masalahnya? Bahkan kamu hari ini tidak akan lolos dari kematian. Begitu suara Qin Chen turun, dan dia menekan telapak tangan ke kepala Zhuge Tuyang, dan menariknya ke tubuhnya seperti pencarian. Kekuatan sihir, metode kultivasi berantai dari berbagai keluarga Zhuge, dan asal-usul takdir semuanya dimasukkan ke dalam tubuhnya. Di antara mereka, kekuatannya penuh lagi. Terutama jiwa Zhuge Tuyang, ingatan di dalam jiwa, dengan cepat dicari oleh Qin Chen. Hanya pada saat inilah Qin Chen menemukan bahwa teknik terlarang jiwa surgawi itu mengerikan. Meskipun kekuatannya sangat kuat, dalam keadaan normal, sulit bagi seorang guru suci puncak untuk mencari jiwa dari mendiang guru suci,
Dan Qin Chen adalah seorang guru suci puncak jangka menengah. Sebenarnya mencari jiwa guru suci puncak seperti Zhuge Tuyang, ini sangat langka di dunia. Tiba-tiba, kenangan dan pengalaman yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam pikiran Qin Chen. Sejumlah besar informasi hampir meledakkan pikiran Qin Chen. Namun, Qin Chen mendesak teknik terlarang jiwa surgawi untuk mengecualikan sejumlah besar informasi yang berantakan. Meski jiwanya sangat kuat, namun menyerap terlalu banyak jiwa juga akan membuat jiwanya tidak teratur. Dia menggunakan sebagian besar kekuatan jiwa, semuanya diizinkan untuk diserap oleh pohon iblis 10.000 dunia dan menjadi makanan jiwa dari Yang Mulia Api Surgawi dan Yang Mulia Iblis 10.000 jiwa. Satu-satunya informasi yang ditinggalkan Qin Chen adalah informasi yang dia butuhkan. Sejumlah besar teknik takdir dikendalikan oleh Qin Chen, dan kekuatan dalam tubuh Qin Chen berjatuhan, sepertinya dia akan menerobos kapan saja. Zhuge Tuyang memiliki pemahaman yang mendalam tentang jalan takdir. Meski dia melanggar takdir itu sendiri, dia benar-benar orang yang kuat dalam seni takdir. Pada saat ini, semua kekuatan magis takdir dikendalikan oleh Qin Chen, dan dia segera membiarkan Qin Chen berada dalam seni takdir. Dalam hal pemahaman, itu mencapai tingkat yang sama sekali baru. Di tubuhnya, cahaya takdir tetap ada, dan bahkan menyatu dengan jalan surga. Tubuhnya meleleh ke jalan, Chen, apakah ini untuk menerobos mendiang Saint Lord? Ketika Yu Qianzu melihat adegan ini, dia terkejut dan bersemangat. Peri rubah berekor 9 King Qiu Zi juga melebarkan matanya. Dia dulunya adalah yang mulia setengah langkah, dan dia secara alami dapat merasakan bahwa aura di tubuh Qin Chen menyatu dengan dao surgawi, dan sepertinya dia benar-benar akan menerobos penguasa suci tahap akhir. Memang, ini adalah tanda untuk memahami dao surga dan maju ke tahap selanjutnya dari guru suci. Tapi, aura pada tubuh Tuan Muda sepertinya tidak dapat sepenuhnya menyatu dengan dao surga. Tampaknya ada sesuatu yang kurang di jalan takdir saja. Ucap King Qiu Zi mengerutkan kening, matanya berbisa, dan dia melihat beberapa petunjuk. Benar saja, setelah Qin Chen merasakan kondisi tubuhnya, dia dengan paksa menekan jalan takdir yang siap bergerak, sepenuhnya menyatukan kekuatan takdir di tubuhnya, dan mengubah takdirnya menjadi hal biasa. Sao Chen, apa yang terjadi padamu? Ucap Yu Qianzu ragu. Saya memiliki perasaan bahwa seni takdir tidak dapat mengizinkan saya memasuki alam mendiang guru suci. Jika saya masuk dengan gegabah, saya pasti akan gagal. Saat itu, asal saya akan rusak, dan akumulasi saya tidak cukup. Jika saya ingin benar-benar melangkah ke alam mendiang guru suci, saya masih membutuhkan lebih banyak kerja keras. Jawab Qin Chen tahu keadaannya dengan sangat baik. Jika dia menerobos saat ini, begitu dia gagal, akan semakin sulit untuk memikirkan dampaknya di masa depan. Melihat mayat Zhuge Tuyang, yang kehilangan napas di tanah, Qin Chen melambaikan tangannya yang besar, dan tiba-tiba aturan kematian yang tebal bertahan, menyelimuti Zhuge Tuyang, dan kemudian tentakel pohon iblis 10.000 dunia keluar, dan Zhuge Tuyang langsung dimasukkan ke dalam cakram giok keberuntungan alam semesta. Aturan kematian, Chen, apakah kamu akan memurnikan tubuhnya menjadi boneka mayat? Ucap Yu Qianzu bertanya. Boneka mayat, pikir King Qiu Zi menatap Qin Chen dengan kaget. Bukankah ini teknik yang jahat? Boneka mayat, di alam surga, pastilah seorang penyihir. Jika Qin Chen melakukan ini, itu akan menimbulkan kontroversi. Tidak masalah apakah itu baik atau jahat. Jika saya menggunakannya dengan cara yang benar, itu benar. Kata Qin Chen, suaranya penuh percaya diri dan bangga. Terlepas dari baik dan benar, apakah benar bila digunakan dengan cara yang benar? Hati King Qiu Zi terkejut. Meskipun dia juga memahami kebenaran ini adalah pertama kalinya dia melihat apa yang dikatakan Qin Chen dengan jujur. Sao Chen, apakah kamu sudah menemukan lokasi keluarga Ji dan paviliun pedang Tongtian? Ucap Yu Qianzu bertanya. Biarkan aku melihatnya. Suara Qin Chen jatuh, dan segera mulai mencari informasi yang tak terhitung jumlahnya yang dituangkan Zhuge Tuyang. Setelah beberapa saat, mata Qin Chen tiba-tiba meledak dengan cahaya ilahi. Menemukannya, Qin Chen sangat bersemangat dan tiba-tiba bergerak. Dalam informasi Zhuge Tuyang memang ada beberapa informasi tentang paviliun pedang Tongtian dan keluarga Ji. Paviliun pedang Tongtian,
kekuatan teratas di surga kuno, sangat tirani, dengan banyak pusat kekuatan yang terhormat, adalah pasukan pendekar pedang paling terkenal di surga kuno, dan memiliki kejayaan tertinggi di zaman kuno. Belakangan, dalam pertempuran antara manusia dan iblis, paviliun pedang surgawi adalah salah satu kekuatan manusia teratas. Dalam pertempuran itu, sebagai kekuatan baru, banyak orang kuat tewas dalam pertempuran, dan mereka kehilangan darah demi masa depan umat manusia. Dalam pertempuran itu, langit dan bumi mati, dan banyak master paviliun pedang Tongtian jatuh, darah mengalir ke sungai, dan darah menodai tanah alam surga selatan. Paviliun pedang Tongtian hampir hancur, tetapi paviliun pedang Tongtian bertahan. Belakangan, iblis menyerbu surga, dan pertempuran itu menghancurkan bagian-bagian surga. Banyak wilayah umat manusia hancur dan berubah menjadi bubuk. Setelah bertahun-tahun tanpa akhir, surga dipersatukan kembali di bawah tangan kekuatan seperti Xiao Yao Supreme. Di mana sekte itu, tetapi menghilang, sekte Kendo teratas tampaknya telah menghilang begitu saja. Beberapa orang mengatakan bahwa paviliun pedang Tongtian telah dihancurkan di bawah serangan iblis, berubah menjadi bubuk, sekte dihancurkan, dan semua murid telah jatuh. Juga dikatakan bahwa paviliun pedang Tongtian menderita kerugian besar dalam perang kuno, sehingga sekte tersebut dibubarkan dan ditinggalkan. Namun, keluarga Zhuge, sebagai keluarga yang diwarisi dari surga kuno, memiliki seni takdir. Setelah perhitungan bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya, terkaan bahwa reruntuhan makam pedang di alam surga selatan diduga merupakan gerbang leluhur paviliun pedang Tongtian. Makam pedang adalah tempat terlarang yang berbahaya di alam surga selatan. Di dalam, aura pedang begitu kuat dan mematikan sehingga ada banyak keluhan yang tersisa dan reruntuhan di mana-mana. Di kuburan pedang, itu sangat berbahaya, bahkan yang kuat pun bisa jatuh jika mereka masuk, jadi itu selalu menjadi salah satu tempat terlarang di surga selatan. Namun, di luar makam Jianzong, pegunungan yang sangat makmur lahir, tempat tinggal banyak sekte dan kekuatan. Menurut perhitungan keluarga Zhuge, sangat diduga bahwa salah satu kekuatan dan sekte adalah sekte yang bertahan dari paviliun pedang Tongtian. Selain itu, keluarga Zhuge telah mulai menyelidiki kekuatan mana yang paling mungkin terjadi. Bahkan, mereka telah mengunci salah satu kekuatan untuk menghitung. Karena jika Jianzong benar-benar situs paviliun pedang Tongtian kuno, maka setelah keturunan paviliun pedang Tongtian kuno dikendalikan, kemungkinan besar mereka akan diwarisi dari paviliun pedang Tongtian kuno. Nie Jianzong, Qin Chen bergumam, ini adalah nama sekte itu, kemungkinan besar itu adalah warisan dari paviliun pedang Tongtian. Hanya saja Qin Chen, yang menemukan informasi di benak Zhuge Tuyang, sedikit menghela nafas. Dia tidak menyangka paviliun pedang Tongtian mungkin telah dihancurkan. Juga, jika paviliun pedang Tongtian masih ada, bagaimana mungkin tidak ada di langit? Popularitas, tanpa nama, selema apapun itu, sangat mungkin berada di level pekerjaan sehari-hari. Informasi paviliun pedang Tongtian masih lengkap, tetapi informasi keluarga Ji bahkan lebih tidak jelas dalam informasi Zhuge Tuyang. Keluarga Ji, rumor mengatakan bahwa di dunia celestial kuno, keluarga Ji tampaknya telah menyinggung kekuatan tertinggi tertentu di alam celestial kuno. Terlebih lagi, dalam pertempuran surga, keluarga Ji tampaknya telah berdiri di jalur yang salah dan menghadapi situasi yang tidak diketahui. Pada awal zaman kuno, itu diam dan menghilang. Dikabarkan bahwa musuh besar keluarga Ji bertahan dalam perang kuno, bahkan berkembang pesat dalam perang antara manusia dan iblis, dan kini telah menjadi salah satu kekuatan teratas di surga. Ada desas-desus bahwa keluarga Ji menyinggung Dayu Sensan, salah satu kekuatan teratas di surga. Mengenai apakah itu spesifik, bahkan informasi Zhuge Tuyang tidak dimasukkan, dan Zhuge Tuyang tidak mengetahui posisi keluarga Ji saat ini. Sangat mungkin keluarga bangsawan ini telah jatuh atau hidup dalam pengasingan. Apakah musuh dari keluarga Ji Gunung Suci Daewo? Hati Qin Chen memadat, Dayu Sensan. Dia telah mendengar bahwa itu adalah kekuatan tertinggi di surga kuno. Itu telah diturunkan hingga saat ini, dan itu menjadi semakin tirani. Ini adalah salah satu kekuatan teratas di dunia saat ini. Jika keluarga Ji benar-benar menyinggung Gunung Suci Dayu, itu memang sangat berbahaya. Qin Chen tidak bisa membantu tetapi merasa berat di hatinya.
Sao Chen, apakah kamu menemukan Ruyu? Ucap Yukiansu bertanya dengan gugup. Saya mengetahui sedikit, ini bukan tempat untuk bicara, ayo pergi. Jawab Qin Chen mengemas semuanya dalam sekejap, dan dengan cepat pergi bersama Yukiansu dan yang lainnya. Meskipun Qin Chen belum mengetahui lokasi keluarga Ji, paviliun pedang Tongtian setidaknya telah mengetahuinya. Bahkan jika dia tidak tahu apakah paviliun pedang Tongtian masih ada, Qin Chen memutuskan untuk melakukan perjalanan. Sosoknya berkedip dan dengan cepat menghilang ke dalam kehampaan ini. Ketika Qin Chen pergi dari sini, di tempat keluarga Zhuge berada, leluhur Zhuge Rulong sedang duduk bersila. Di tubuhnya, kekuatan takdir menelan, dan asap mengelilingi dirinya, yang sangat misterius dan mulia. Di atas kepalanya, sungai takdir yang panjang dan tersembunyi berputar, memata-matai rahasia surga. Leluhur, pada saat ini, suara panik terdengar. Pada saat yang sama, seorang murid dari keluarga Zhuge buru-buru berdiri di luar kehampaan, melapor dengan ekspresi panik. Zhuge Rulong membuka matanya, dan cahaya dingin muncul di pupil matanya dan dia berkata, "Ada apa, mengapa panik seperti itu?" Leluhur, murid memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Di aula leluhur keluarga, takdir sesepuh Zhuge Tuyang dan sesepuh Zhuge Met tiba-tiba menghilang sekarang. Jawab murid itu berkata dengan ngeri. "Apa, takdirnya menghilang?" Ucap leluhur Zhuge, wajahnya sedikit berubah seperti naga, dan hidupnya harum. Itu adalah salah satu metode yang digunakan oleh keluarga Zhuge untuk memahami hidup dan mati anggota. Itu dibuat dengan mengorbankan dan membakarnya dengan metode khusus. Pembakaran Mingxiang berarti takdir para anggota masih ada. Selama ada yang hidup, Mingxiang akan terus menyala. Hanya ketika jatuh dan takdir terputus barulah ia padam. Namun nasib Zhuge Tuyang dan yang lainnya semuanya padam, jadi hanya ada satu kemungkinan, Zhuge Tuyang dan yang lainnya semuanya mati. Siapa itu? Berani menyentuh keluarga Zhuge saya? Gumam Zhuge Tuyang tiba-tiba berdiri, matanya meledak dengan cahaya dingin, langit dan bumi menjerit, jalan takdir merasakan amarah di hatinya, dan bergemuruh. Di mana Zhuge Tuyang dan yang lainnya? Laporkan dengan cepat, dan katakan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi di mana dia berada. Tanya Zhuge Rulong berkata dengan dingin.